sehingga bermanfaat ketika kita dipertemukan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, para ahlul bait, para sahabat dan para tabi'in yang setia mengikuti mereka, dan kaum muslimin dan muslimat yang istiqamah menegakkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan berjalan di atasnya. Mohon maaf dimajukan jadwal kita pekan ini karena ada sesuatu dan lain hal. Kalau ada yang mau klarifikasi nanti silakan. Mana tahu kan, mau investigasi. Jadi kita ganti jadwal. Kamis depan saya di Bangkinang. Harusnya malam ini. Enggak kesel kan? Enggak marah kan? Kalau marah enggak. Kita tutup aja. Nah, insyaallah. Kan dimajukan lebih bagus kan? Kalau bisa baik, setuju aja. Tapi Ahmad enggak kasih. Nah, doa aja lah. Nah, kalau saya lagi semakin dekat semakin senang. Nah, terima kasih atas kehadiran antum semuanya dan antuna semuanya, mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat dari yang kita dapatkan. Amin. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, masih dengan masalah zammul kalam wa zammu ilmil kalam wa bayanu anna dzalika mansya'u kulli bid'atin dhalalah. Itu tercela ilmu kalam dan keterangan bahwa ilmu kalam ini menjadi sumber punca dari segala bid'ah dan kesesatan. Tapi sekali lagi, ahlul kalam tidak mengakui itu sebagai bid'ah, apalagi sebagai puncak segala bid'ah kesesatan. Biasa orang sesat tak akan pernah merasa sesat karena tidak tahu sesat. Jadi kalau dulu dia merasa sesat, insya Allah tidak sesat. Ya, kalau sudah merasa sesat, pasti ditinggalkannya ilmu kalam tersebut. Sebagaimana dulu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah meninggalkan ilmu kalam ini, cuman pengikutnya tidak ikut seperti beliau, kecuali pada periode kedua. Tentu punya alasan semua, sama kita. Sebagian syekh pada awalnya mungkin terlibat pada ajaran-ajaran yang di luar Islam atau datang dari pikiran dan pengalaman atau bid'ah, akhirnya dia tersadar ikut jalan sunnah. Tapi apakah murid-muridnya serta-merta ikut? Kayaknya enggak ya. Mau bukti? Saya bawa ke sini. Enggak. Murid-muridnya enggak. Itu di saat masih murid langsung masih hidup. Apalagi yang datang belakangan, yang banyak lika-liku dan syubhatnya yang dia meninggalkan mazhabnya, mazhab yang kedua. Ada alasan semua. Tapi at-tahqiq menunjukkan bahwasanya al-imam dalam masalah akidah melalui 3 periode. Mu'tazilah, Awistu Kullabiyah yang dianut oleh Asy'ariyah zaman ini, dan yang ketiga adalah mengikut mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Oh, Imam Ahmad dengan Imam Ahmad sama kami sependapat, satu mazhab. Ya, kita dengarkan. Gitu? Mau tidak dengarkan Imam Ahmad? Mau, alhamdulillah. Ayo kita dengarkan. Apakah benar atau tidak? Katanya dengarkan. Kami semazhab dengan Imam Malik, katanya. Bahkan tak tanggung-tanggung semazhab Imam Al-Bukhari. Jadi kalau Imam Bukhari saya ahli bid'ah, berarti Imam Bukhari juga ahli bid'ah. Sama juga dengan yang mengatakan kalau saya ahli bid'ah berarti Umar bapaknya. Maksudnya jauh dari Umar kan? Ya. Umar itu kalau ditegur yang Al-Quran hadis langsung sami'na
wa ata'na, langsung diterima. Kalau kita enggak, pikir-pikir dulu. Sah? Ibarat keputusan pengadilan, banding atau tidak, pikir-pikir dulu antara menerima atau banding. Kalau Umar tidak, kalau jelas dari Allah dan Rasul, walaupun ada peluang untuk menjawab, dia bilang enggak, saya salah, Allah dan Rasul benar. Itu nak bilang pula Umar bapak bid'ah. Hah? Nak bilang Umar bapak bid'ah, berarti tidak tahu diuntung namanya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kemarin terakhir kita atau Syekh menukil perkataan Imam, masih lupa, Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Kayaknya sengaja Syekh menukil perkataan Imam Syafi'i karena tuan-tuan Syafi'i semua nampaknya ya. Hah? Bahwa Imam Syafi'i mengatakan, andainya saya diuji atau seorang hamba diuji dengan segala yang dilarang Allah kecuali syirik, lebih baik baginya daripada diuji dengan ilmu kalam. Memang payah megangnya orang yang mengkalam, tidak payah. Pergi kita dakwah ke kota, bilangnya tidak pernah ke desa Wahabi itu. Dakwah pula kita desa, ngapain pula ngaco-ngaco orang desa. Dakwah ke hutan, tuh sama buruk kawannya katanya. Ya, tidak ada yang baik. Nulis kita, jangan ikuti tulisannya, tidak nulis, tidak pandai. Jadi orang benci pasti banyak alasan. Jadi biarin aja lah. Apalagi ilmu kalam. Karena takwil itu tidak ada akhirnya. Ini menakwilkan begini. Allah musta'an. Intinya sepertinya wallahu alam, mereka lebih paham tentang ucapan Allah dari Allah sendiri, lebih paham sabda Nabi daripada Nabi sendiri. Buktinya apa? Mereka tidak tafsirkan perkataan Nabi dengan perkataan Nabi atau dengan perbuatannya, dan tidak tafsirkan perintah Nabi dengan perbuatan dan perkataan Nabi yang lain. Tapi ikut Nabi juga katanya, sehingga keluar kita ikut manhaj Nabi tapi tidak ikut keadaan Nabi. Mantap juga teorinya. Itulah ilmu kalam tuh. Kalau ikut metode Nabi, otomatis hasilnya seperti Nabi. Sah? Saya menulis mengikut metode ini, tentu hasilnya sama lah dengan itu. Tapi ternyata hasilnya jauh menyimpang. Berarti manhaj mana yang diikuti? Itulah diikut manhaj Aristoteles, lalu dicap manhaj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya mana? Dari perkataan Nabi tidak ada, dari perbuatannya tidak ada, dari persetujuannya tidak ada. Dan ini yang banyak terjadi. Ya, akhirnya menjadi ahli sunnah asli. Sah? Ahli sunnah asli karena memahami sunnah, tidak mengikuti sunnah Nabi Alaihissalatu Wassalam. Kalau mengikuti sunnah seperti Nabi memahaminya, dianggap tidak asli. Itu pandai-pandai mereka aja memahami kayak gitu. Pandai-pandai pula. Awak menerapkan seperti diterapkan Nabi, dibilang pandai kita. Ya memang kita pandai, memang ikut Nabi Alaihissalatu Wassalam. Ma'asyur kiram. Kemudian saya menukil perkataan Imam Malik rahmatullahi alaih. Wa qala Imam Malik. Ini banyak pula Malikiyah yang hari ini yang pengaruh Asy'ariyah juga mengatakan Imam Malik semazhab dengan mereka. Ya. Wallahu musta'an. Berkata Imam Malik rahimahullah, al-kalamu fi dinillah akrahuhu. Walam yazal ahlu baladina yakrahunahu wa yanhauna anhu. Ilmu kalam dalam agama Allah aku tidak sukai. Ingat, kalau maksud dia akrahu maknanya makruh tahrim, makruh yang mengharamkan. Walam yahzal ahlu baladina yakrahunahu, dan ahli baladina, ahli negeri kami. Di mana negeri Imam Malik? Ahlul Madinah selalu membenci ilmu ini. Alhamdulillah sampai sekarang. Ahlul Madinah tidak suka ilmu ini. Apa sebab?
apa yang didatangkan dari Allah diragui dulu. Kan diragui namanya. Allah bilang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Yang percaya itu alamat palsu. Itu yang mana asli? Allah mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Hadisnya hadis palsu. Ayat mutawatir alamat palsu. Hadis palsu asli. Itu apa cara dia? Saya tidak paham juga gimana cara orang ini berilmu. Ayat mutawatir mengatakan Allah di atas. Dikatakannya siapa yang berkeyakinan Allah di atas aras, ini bukan keyakinan orang Islam. Tonton sudah masuk. Nah, murtad ini. Karena bukan keyakinan orang Islam. Gimana keyakinan orang Islam? Allah tidak bertempat. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tak belakang, tak di kiri, tak kanan. Hasilnya nihil. Ya tiada. Tidak ada logika sehat mengatakan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak depan, tidak belakang. Ada logika sehat yang bisa menerima? Hah? Ada doktrin. Iya. Tidak usah nanya-nanya, yang penting Allah bisa apa saja yang kita tidak bisa. Iya, kita sepakat Allah bisa apa saja yang kita tidak bisa. Tapi Allah mesti membuat kita bingung gitu. Terus kemana kalau Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, tidak depan, tidak belakang? Itu malaikat nak melaporkan amal kemana? Hah? Pusing-pusing dia balik lagi ke bumi. Nah, tidak jadi apa hari ini. Nah, gitu. Ada pernah malaikat gagal laporan? Tidak pernah dengar ya? Lancar terus kan? Yang tugas malam, besok lepas subuh dia berangkat ke atas. Yang tugas siang, tadi maghrib dia berangkat, atau lepas asar tadi dia naik ke, kan gitu kan? Kok ke atas laiknya? Karena laporannya di tempat pelaporannya di atas. Berarti Allah butuh sama malaikatnya. Sebenarnya gampang sekali. Allah menugaskan malaikat mencatat. Apa Allah pelupa? Allah pelupa? Enggak kan? Terus kenapa dia suruh malaikat? Sama juga. Apakah Allah butuh aras? Enggak. Tapi dia ada aras. Dia utus malaikat, bukan dia membunuh pada malaikat. Tidak bisa dia jawab karena memang malaikat mencatat lengkap dengan jam, menit, detiknya, tempat, detil. Kalau sempat lisan mengingkari, kaki akan menjadi saksi, tangan akan berbicara, mata akan ikut. Kok bisa bicara? Tidak ada mulutnya. Dan itu juga yang buat mereka Allah tidak boleh bicara. Kalau bicara mesti ada lidah, mesti ada gigi kan? Ini banyak yang berbicara tanpa gigi, tanpa lidah. Itulah makanya ilmu kalam tuh. Ini sudah berasa ini, sudah tahu ini. Saya sudah merasakan kelamnya ilmu kalam. Tidak ada yang terang, semuanya gelap. Paling terang samar-samar. Sehingga bid'ah jadi hasanah. Karena memang yang buruk tuh kalau di remang-remang, yang buruk itu di remang-remang, tahu tuh remang-remang. Coba matikan sebagai lampu tuh, ya akan terlihat cantik, ya Pak ya.
Apalagi didompol pula. Didompol, tahu didompol? Enggak tahu juga ya. Di wadah. Nah. Sudah remang-remang dompol emang ya? Iya, dicat tebal itu. Dicat tebal kan hilang semua lekuk-lekuknya. Nah. Jadi kelam semua. Makanya Imam Malik saya membencinya. Orang Madinah tentu beliau tentang masanya sah juga sangat membenci dan melarang ilmu itu. Nah, wahai para Malikiyah yang beragamanya mengikuti ilmu kalam, imam kita tidak seperti itu. Jelas? Baik. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam Jamu' Bayanil Ilmi. Adalah ulama besar Malikiyah di masanya wafat 463. Wa qala al-Imam Ahmad, ini Imam Ahmad katanya semazhab sama antum tadi ya. Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, katanya semazhab sama Asy'ari. Iya. Nah, gimana kita dengar? Qala rahimahullah, al-kalamu fil qadari wal ru'yati wal qur'ani wa ghairiha minas sunani makruh wa manhiyun anhu. Menggunakan ilmu kalam, ya, atau terjemahan letternya berbicara tentang takdir. Apa makna berbicara tentang takdir? Maksudnya apa? Syekh, ini bahasa Arab. Kalau dikatakan dibicarakan fulanun fihi kalam, si fulan itu masih dibicarakan, maknanya apa? Bilang aja, kami belum pernah belajar di Mujarrad Ta'dil Ustaz, bilang aja gitu bahwa si fulan mutakallamun fihi, si fulan itu masih dibicarakan. Apa maknanya? Belum tetap hukumnya, entah thiqah, entah dhaif. Paham? Dia masih pembicaraan. Misalnya si fulan masih pembicaraan, entah benar terbukti, entah tidak. Tapi kalau sudah dalam pembicaraan, maknanya apa? Subhanallah. Kayak udah tersangka, mantap. Tersangka. Dah, mantap. Betul ya, tersangka. Kalau tersangka, maknanya apa? Baik atau buruk? Buruk. Maka seorang perawi kalau dikatakan tersangka masih dibicarakan, artinya apa? La ilaha illallah. Hadisnya diragukan. Sah? Hadisnya diragukan, kredibilitasnya, integritasnya diperbincangkan. Jadi kalau al-kalamu fil qadari, al-qadar itu sudah sabit atau belum? Takdir sudah sabit atau belum? Masih juga perlu dibicarakan? Hah? Masih perlu dibicarakan? Enggak. Makanya Imam Ahmad membicarakan yang sudah pasti ini artinya apa? Ya Allah ya Allah. Membahas yang sudah pasti maknanya apa? Ya Allah, tuan-tuan akan mengundang Dasman ngisi kajian. Dah, padahal Dasman sudah pasti, sah? Habis itu dah kita rundingkan dulu. Apa maknanya? Berarti meragukan? Meragukan? Siapa tadi? Dasman. Gitu aja kok repot. Tonton masih ragu ya? Masih perlu dibincangkan? Kalau masih perlu dibincangkan berarti ada keraguan padanya. Paham? Makanya kalau Dasman fihi kalam, Dasman masih dibicarakan, berarti belum diyakini. Paham? Nah sekarang takdir Allah masih perlu diperbincangkan? Enggak kan? Cukup dibacakan dalilnya bahwa Allah menetapkan sesuatu dengan takdir. Lalu orang berdebat gara-gara takdir ini.
Satu mengatakan tidak mungkin takdir, satu mengatakan harus takdir, dan sebagainya. Maka disebut dengan al-kalamu bil qadari. Membicarakan qadar itu artinya meragukannya dengan berbagai alasan. Dan yang membuat ragu tadi ilmu apa namanya? Ilmu kalam. Barangnya sudah terang, lalu datang ilmu ini akhirnya menjadi kalam. Kan sudah kita bahas kemarin atau belum ya, bahwa takdir itu beriman pada qada dan qadar itu manusia terbagi tiga. Masih ingat? Alhamdulillah masih lupa. Ya, orang Indonesia kan masih lupa banyak pertanyaannya. Yang pertama, yang menafikan takdir, bahwa kita ini musayyar. Apa mana musayyar? Muyassar. Artinya kita bebas sebebasnya, tidak ada pengaruh takdir. Apa dasar ilmu orang ini? Apa dasar mereka menafikan takdir? Ya, al-kalam, ilmu kalam dibahas. Kalau seandainya kita sudah ditakdirkan makaya, ditakdirkan masuk neraka, untuk apa lagi kita beramal? Karena kita sudah takdirnya untuk beramal. Maka orang-orang yang qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir, mengatakan kalau Allah tetapkan kita masuk surga, lalu disuruhnya juga kita beramal, berarti Allah sudah zalimi kita. Paham? Paham enggak? Kalau enggak bilang enggak. Ya. Ada enggak dulu sahabat mempertanyakan? Ada. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Dah selesai saja itu, Nabi tidak mensalahkan lagi bahwa takdir itu memang ada. Nah, kemudian golongan kedua adalah yang semuanya berlaku atas takdir, tidak ada sedikit pun pilihan pada makhluk. Apa namanya? Jabriyah. Berarti kita ini musayyar, dijalankan seperti robot. Tidak ada pilihan sama di apanya, tekannya tombol nyanyi kita. Tekannya tombol tumbang kita. Jelas? Jadi kita ini musayyar. Nah, sedangkan yang ketiga, inilah yang ahlus sunnah. Kita musayyarun wa muyassarun. Musayyar karena memang kita tidak bisa berbuat kecuali atas kehendak Allah. Muyassarun dimudahkan. Dimudahkan untuk apa? Mengejar yang ditakdirkan Allah. Dengan makna, kalau Allah takdirkan, tidak pun kita kerjakan, dapat. Tapi kalau Allah tak takdirkan, bekerja pun tak dapat. Terus apa yang kita lakukan? Doa. Kata Nabi, kan begini ceritanya, agama ini bukan berdasarkan logika semata. Apa kata Nabi? Ya Allah, ketika sahabat tadi mengatakan kalau sudah tentukan saya masuk surga, ini masuk neraka, kenapa beramal lagi? Apa kata Nabi? I'malu, beramallah kalian. Berarti disuruh beramal atau tinggalkan amal? Kalau menurut At-Qadariyah, tidak usah
Ya, tidak usah beramal dan bukan Jabariyah. Tapi Ahlussunnah tidak, tetap beramal. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang ditakdirkan. Sah? Mana yang lebih bersemangat beramal, Ahlussunnah atau Qadariyah dan Jabariyah? Ahlussunnah. Karena dalam kekhawatiran masih ada harapan. Sah? Kalau mereka tidak, berharap lebih atau tak ada harapan sama terus kan? Gimana sih? Mau punya harapan tapi ada kekhawatiran, atau sama sekali tidak ada khawatir, pokoknya saya masuk surga aja gitu, atau semangat masuk neraka? Ada? Tidak. Jadi oleh sebab itu, di mana lahirnya pengingkaran ini? Ilmu al-kalam. Berarti Imam Ahmad menyetujui ilmu kalam atau tidak? Ya, alhamdulillah, sampai juga jadinya. Hah? Imam Ahmad menyetujui ilmu kalam atau tidak? Terus di mana pula Imam Ahmad sama akidahnya dengan Asy'ari? Kecuali tuan-tuan mengakui Imam Abul Hasan Asy'ari pindah ke periode ketiga, mengikuti Imam Ahmad yang beragama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jelas? Al-Quran dan Sunnah, bukan berdasarkan logika ilmu kalam. Nah, tahu bedanya saya antara orang yang menggunakan logika dengan yang menggunakan Al-Quran Sunnah? Tahu bedanya? Saya ulang lagi, tonton, masih ingat kan kisah Haji Abu Jahal? Masih ingat? Masih? Saya ulang lagi biar tidak lupa. Memang kita ini gampang lupa, biasa dan sana. Ketika Nabi Isra, dah Abu Jahal menggunakan data valid untuk menolak. Satu, fakta historis, masih ingat kan? Yang kedua, data empiris. Ketiga, kajian akademis. Secara historis tak pernah terjadi, baik di zaman Haji Abu Jahal hidup ataupun di zaman dahulu. Kan itu historis kan, sejarah. Tidak ada sedikit pun fakta sejarah orang dari Makkah ke Baitul Maqdis dalam satu malam balik. Tidak tercatat oleh Haji Abu Jahal. Ya bang? Kan ada kan? Yang kedua, data empiris. Apa data empiris? Pengalaman mereka yang mereka lakukan sendiri atau dilakukan oleh orang Mekah. Dalam hal ini Abu Jahal pernah atau sering melakukan perjalanan ke Mekah ke Madinah, Baitul Maqdis, Masjid Aqsa, dalam ekspedisi dagang. Pernah tidak mereka sampai dalam semalam pulang balik? Tidak. Berarti kan pengalaman ini. Dan experience adalah sebaik-baik, the best of teacher katanya. Sebaik-baik guru. Fakta ini kan fakta historis dan data empiris. Lalu dibuatnya kajian akademis. Tahu kajian akademis? Pakai metodologi ilmiah yang terukur. Sah? Margin errornya 0,0 sekian persen, ya, dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Lalu diambil sampel beracak bertingkat, akhirnya hasilnya baca acak di setiap tingkat. Akhirnya dibuat kajian cepat-cepatnya kendaraan di masa itu adalah kuda. Kuda dipacu dalam satu hari, kekuatan larinya, jarak tempuh dan kekuatannya hanya sekitar 82 km sampai 90. Ya kencang. Itu paling kencang. Tapi jangan ditambah jam apanya. Jangan ditambah jam larinya, nanti mati dia. Iya, jangan dihitung, pokoknya tidak ada istirahatnya.
Pokoknya itulah kekuatan dia sehari. Nah, kalau sehari kekuatannya hanya sekian, lalu diukurnya jarak Baitul Maqdis dengan Mekah. Ternyata secara akademis jaraknya memerlukan dengan lari kuda minimal 15 hari 15 malam. 15 hari 15 hari lah, karena malam dia kan atau berhenti dia kan. Nah, berarti kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah secara akademis tidak mungkin. Jelas. Nah, semuanya mendukung Haji Abu Jahal. Makanya dia bangga mengatakan tidak mungkin. Sehingga banyak yang awal-awalnya dan mulai rakin dengan Nabi, akhirnya tidak menjadi masuk Islam. Apa sebab? Ayah penduto Muhammad ni katanya kan? Iya, sebab bukti, fakta, data, pengalaman, kajian menunjukkan tidak mungkin. Tapi subhanallah, as-siddiq al-akbar Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia pakai apa nih? Pakai ilmu. Kalau orang yang pelaku yang mengabarkan dan orang ini memang tak pernah berdusta, ada peluang untuk mendustakannya? Ada peluang untuk mendustakannya? Boleh kita dustakan orang yang selalu benar lalu berkata dia pelakunya. Bohong Anda mustahil. Mungkin. Ya Allah ya Rabbi, tuan-tuan. Maryam ketika punya anak tanpa suami kan diteror oleh kaumnya, sah? Masa iya ada wanita ada anak tanpa ayah, sah? Kan pengalaman empiris mereka. Ini jawab oleh siapa? Maryam. Ada kok. Ada siapa? Siapa? Ya Adam alaihissalam. Tidak ada ayat, tak ada. Tidak ada ayat, tak ada. Woi, tidak ada ayat, tak ada. Oh mak, tidak begitu aja kok repot dia saya. Tidak ada ayat, tak ada maknya. Jadi, apalagi ini hanya ayah yang tidak ada, maknya ada. Jadi secara logika, siapa yang salah? Woi. Ada bukti empirisnya, woi. Ada fakta historisnya. Kajian akademis. Selama ini, itu lagi tidak ada yang hamil kecuali ada yang menghamili, woi. Astagfirullahaladzim. Kan itu pengalaman orang nih. Nah, jadi akhirnya Maryam diberikan hujah oleh Allah SWT, lalu diberikan mujizat. Nah sekarang Maryam ini pernah berdusta? Enggak. Sekarang dia yang melakukannya. Siapa yang diterima perkataannya? Astagfirullahaladzim. Maryam diterima atau kaumnya yang punya segudang pengalaman, yang punya data sejarah, yang secara logika? Mana yang diterima? Perkataan orang yang benar ini kah atau perkataan orang yang berpengalaman itu? Dan saya ulang kembali, perkataan orang yang benar kah atau orang yang berpengalaman? Yang benar, bukan yang pengalaman. Karena pengalaman orang tidak sama, woi. Sah? Pengalaman orang sama tidak? Beda. Sekarang Nabi menunjukkan pengalamannya atau pengalaman orang itu? Pengalaman dia yang alami. Dan dia tidak pernah bohong. Makanya penelitian yang ilmiah adalah ke sumber astagfirullah, sumber asli. Ya Allah ya Rabbi. Saya tanggal lahir saya 2. Kenapa? Bingung tuntun ya, kan tidak sesuai pengalaman selama ini sah. Abang saya meriwayatkan lahir 11 Januari
11,1. 7,1. Emak saya mengatakan 1,11. Taib. Mana yang pintar, mak saya atau abang saya? Enggak. Abang saya sekolah, mak saya enggak. Jadi secara logika abang saya lebih benar. Mak saya enggak pandai menulis, tapi tulisannya cantik. Nah, abang saya menulis. Nah, sekarang mana yang saya percayai? Mak saya atau abang saya? Hah? Masyarakat percaya sama abang saya. Sehingga tanggal lahir yang tercatat di paspor, di KTP, di ijazah 11,1. Karena masyarakat memang percaya pada pengalaman. Tapi saya lebih yakin pada mak saya. Kenapa? Karena dia pelaku sejarahnya. Dia yang melahirkan. Sah? Sah? Dan dia tidak mungkin bohong di sini. Sah? Paham? Jadi mana yang lebih kuat? Wih, mana lebih kuat? Mak saya dari ayah saya, dari abang saya. Sah? Nah, beginilah Nabi Sallallahu yang mengalami sendiri. Walaupun Abu Jahal punya pengalaman lain. Jelas? Deh, lama jadinya. Contoh konkret. Dah, saya ulang lagi. Nuh alaihissalam memanggil anaknya. Siapa nama anaknya? Haji juga kan? Enggak ya, enggak Haji ya. Nah. Kan'an, dia suruh yu'nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Nuh memanggil anaknya dari kejauhan. Wahai anakku, ayo naik kapal. Jangan bersama orang kafir. Kenapa? Supaya selamat kan? Supaya selamat. Anaknya menjawab dengan apa? Sekali lagi, fakta historis, data empiris, kajian akademis. Gimana? Tak ada sejarahnya selama ini banjir menenggelamkan gunung. Tak ada. Kemudian pengalaman dia selama hidupnya, tak juga pernah banjir menenggelamkan gunung. Lalu secara akademis, ini tolong yang ahli ekologi, geologi, kalau saya salah tolong dibenarkan. Tapi saya mengatakan, dikumpulkan air yang ada di atas yang berpotensi dikonversi jadi hujan. Tanya bagian BMKG ya. Kemudian dikeluarkan air yang tersimpan di perut bumi, baik yang di laut maupun di perut bumi. Tidak cukup untuk menenggelamkan gunung. Wih. Antum tahu tak berapa debit hujan Indonesia setahun? Saya sudah buat kajian akademis. Ayo. Hah? Berapa debit hujan di Indonesia dalam setahun? Hah? Wih. Nggak tahu kan? Nah, itulah 250 cm kubik. Oh, di Arab hanya lebih kurang 25 mm per tahun. Makanya kita mandi hujan nih kita. Kalau mereka memang jarang hujan. Kita berapa tadi? 250 cm kubik per tahun. Mereka berapa? 50 mili. Makanya ada yang bilang jangan minta hujan, minta barakah. Allah Ustaz. Kaum muslimin muslimat. Jadi kalau 250 cm berapa potensi hujan?
Ya 2,5 meter setahun kan, dibagi bulan-bulan sah, maka tidak akan pernah ada menenggelamkan gunung. Air laut pun terjadi tsunami. Pernah tidak tuan-tuan mengingat dalam sejarah bahwa tsunami menenggelamkan gunung? Tidak. Satu-satunya satu-satunya yang menenggelamkan gunung hanya topan Nabi Nuh alaihissalam. Makanya anaknya bertahan dengan kajian akademis tadi, fakta historis tadi, data empiris tadi. Apa jawabannya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Dan melihat banjir bandang sebesar itu, masih juga optimis dengan kajian ilmu kalam. Iya, ini teori ilmu kalam. Dengan kajian akademisnya tadi, saya akan berlindung ke gunung sebab secara logika gunung tak akan tenggelam, secara fakta gunung tak pernah tenggelam. Jelas? Lalu ayahnya memberikan ilmu. Apa kata ayahnya? La asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Anakku, hari ini tak ada yang selamat dari hukuman Allah kecuali yang Allah berikan rahman. Siapa mereka? Yang naik kapal. Mau anaknya terima? Enggak. Kenapa? Nah, dia lebih mengikut kajian akademis tadi, kajian logis tadi. Dia lupa bahwa ayahnya dapat dari sumber yang asli. Ayahnya tak pernah berbohong. Paham? Dah paham? Oleh sebab itu, yang melakukan itu kan Nabi SAW. Maka berita yang disampaikan Nabi itulah yang ilmiah, sekalipun bertentangan dengan sejarah. Ini yang hakikat, ini yang tidak dimiliki oleh al-mutakallimin. Jelas? Makanya Imam Ahmad istiqamah di atas Quran dan Sunnah, sehingga dapat gelar Imam Ahli Sunnah wal Jamaah tanpa khilaf diangkat oleh Sunnah. Bahkan ahli bid'ah pun mengakui Imam Ahmad bersama kami, katanya. Coba yang kata Imam Ahmad direngkuh ke tempat mereka. Tidak apa-apa, bawalah, tidak masalah, tapi ikuti dia. Kita dengarkan selanjutnya. Yang payah pula memahamkan dari awal ni, tapi kunci dia terbuka tu. Dah buka kunci, nanti payah, yang payah lagi masuk. Tadi kayaknya masih payah. Nah, mungkin karena kita belajar di luar jadwal ya. Jadi mau enggak sih di luar jadwal ya. Kita azan dulu ya, jangan kemana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Rasulullah. asyhadu
حي على الفلاح La haula wala quwwata. حي على الفلاح La haula wala quwwata. الله أكبر الله أكبر Allah akbar, Allah akbar. لا إله إلا الله Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi as-salati. Taib ma'asyar kiram yang dirahmati Allah SWT. Berarti ketika masalah takdir ini kan datang dari siapa? Beritanya dari Allah. Kemudian juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dengan masalah yang akan disebutkan oleh Muhammad, ar-ru'ya, melihat Allah. Dari mana datang beritanya? Dari Allah. So, apa dalilnya? Kalau takdir, inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Sesungguhnya kami segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. So, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam penentuan takdir. Salah satu maknanya adalah penentuan takdir. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar dipilah-pilah, diklasifikasikan seluruh perkara yang bijaksana malam itu. Itu juga takdir. Dalam hadis yang tidak terhitung, hadis tentang iman pada takdir. Apa contohnya? Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kedatangannya oleh Jibril, Nabi alaihissalam disebut dengan hadis maratibuddin, hadis tentang tingkatan agama. Kemudian tentang ru'yatullah, melihat Allah, Al-Quran juga mengatakan wujuh yawma izin nadhirah. Hari itu wajah-wajah berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, melihat kepada Rabbnya. Kadang orang kafir, ini kan orang beriman nih, orang kafir, kalla innahum yawma izin ar-rabbihim, kalla innahum yawma izin ar-rabbihim la mahjubun. Sekali-kali tidak, mereka pada hari itu terhijab dari Rabb mereka, tidak bisa melihat. Karena memang nikmat melihat Allah itu hanya bagi orang beriman. Berarti takdir datang dalam Al-Quran dan hadis. Melihat Allah datang dalam Al-Quran dan hadis. Sekarang masalah wal Quran, Al-Quran, siapa yang mengucapkannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti juga dalam Al-Quran. Dalam hadis, wa Al-Quran adalah Allah yang mengatakan. Sah? Nah sekarang datang seperti itu kepada kita, apa sikap kita seharusnya? Ya Allah ya Rabbi, apa sikap kita? Meyakininya tanpa membicarakan lagi. Jelas? Maksudnya bukan tidak diajarkan, maksudnya ini bukan itu maksudnya. Paham Dr. Syekh? Maksudnya dibicarakan lagi, tengok dulu sesuai atau tidak dengan pikiran. Kan itu yang dimaksud. Karena ilmu kalam itu dasarnya adalah pikiran. Ilmu siapa tadi yang berdasarkan pikiran? Haji Abu Jahal. Dengan haji kan?
ditentangnya ilmu yang turun dari Allah dengan apa? Sekali lagi, dengan apa? Fakta historis. Yang lupa itu. Kalau lupa tonton Payan jawabnya. Fakta historis. Apalagi data empiris dan kajian akademis. Itu bahasa sekarangnya. Artinya harus sesuai dengan keinginan pikiran. Kalau enggak, ditolak. Kalau enggak ditolak. Ilmu inilah namanya ilmu bercakap. Ilmu kalam. Takdir dibincangkan dulu. Melihat Allah diperdebatkan dulu. Al-Quran diperdebatkan dulu. Kalau debat, ujung-ujungnya klaim menang semua, yang salah menang juga. Jelas? Jadi ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kalau debat itu biasanya yang menang itu yang paling pandai beretorika, yang paling pandai menggunakan logika. Itulah. Itu sudah biasa manusia seperti itu. Itu hebat ustadznya. Kan ya? Memang semua ilmu logika orang itu bisa dipatahkannya. Jadi kalau sebut baca ayat, baca hadis, menghafal kitab, pandai tidak paham juga. Kan ada begitu. Jadi ilmu tuh bukan hanya menghafal kitab, bukan hanya menghafal ayat, bukan hanya menghafal hadis, tapi bagaimana mendalami, memahami, menyelami. Hanya menyelam terus sampai lome. Akhirnya di dunia amal tak nampak, keyakinan pun tidak tetap. Makanya kita tidak butuh orang-orang seperti itu. Kita butuh pada orang-orang yang menghafalnya ilmu itu dengan hatinya dan terlihat amalnya di seluruh anggota tubuhnya. Tapi kalau pintarnya disuruh ini ilmu yang ada, ilmu mengelak, kan itu tak boleh mengelak. Hah? Ya sholat cuy, tidak wajib dong. Dululah. Kan ya? Yang sunat-sunat itu tak usah dikeras-kerasin. Tidak dikerasin aja tidak mampan, apalagi tidak. Dikerasin tidak mampan, apalagi tidak dikerasin. Karena semuanya punya alasan. Salat abang, dululah kan ya. Awak kira nyusul, rupanya dah balik kita belum juga salat. Apa aja sejak jadi abdi negara ni lah jadi Abdullah. Gara-gara jadi abdi negara lupa jadi Abdullah. Kalau dinas cepat datangnya, tapi kalau salat di ujung-ujung waktu. Jadi ilmu mengelaknya yang lebih menonjol. Itulah yang dimaksud di ilmu kalam. Taib, panjang jadinya. Ini saya yang salah. Kenapa datang pada di luar waktu? Seorang kali ya. Jadi al-kalamu fil qadari. Ini perkataan siapa tadi? Sudah lupa lagi perkataan Imam Ahmad. Imam bin Hanbal. Jadi mereka ketika Imam Al-Abul Hasan mengatakan saya kembali pada pendapat Imam Ahmad. Akhirnya diakui pula oleh mereka Imam Ahmad semazhab dengan mazhab Asy'ari. Nah, jadi Asy'ari mazhabnya Asy'ariyah hari ini mazhabnya adalah ilmu kalam. Nah, apakah Imam Ahmad merekomendasi ilmu kalam? Kan tidak. Jelas? Al-kalamu fil qadari war ru'yati wal qur'ani wa ghairiha minas sunani makruhun wa manhiyun anhu. Menggunakan ilmu kalam dalam membicarakan takdir, membicarakan ru'yah, melihat Allah, atau membicarakan Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, dan selain itu Allah datang, Allah turun, dan seterusnya. Minas sunan, dari sunnah-sunnah yang datang. Ini kalimat sunnah lagi digunakan Imam Ahmad, padahal keyakinan. Ini bergeser lagi dari para ulama kalam yang mengatakan sunnah itu adalah hukum legal formal. Apa makna hukum legal formal? Yang wajib diterapkan. Tapi kalau hukum sifatnya adab
akhlak Nabi itu tidak masuk sunnah katanya. Nah, Imam Ahmad bilang akidah termasuk sunnah, bukan hukum legal korban. Kita banyak kena istilah kita bang, ya kena istilah. Jadi kadang-kadang awak-awak yang tak berilmunya ditekan dengan istilah terus ngaku kita hebat apanya istilahnya banyak, awak tak pakai istilah, punya kosong semua istilah itu. Bang ngaji kita bang ya, benda kata kecoh kita. Nah, iya kan kita kalahnya bang di istilah itu. Jadi kalau tidak pakai istilah-istilah tadi, kajian akademis, fakta histori itu, ini kajian surah azam tuh kan, surah azam. Kalau kajian yang kalangan berpendidikan tinggi itu tidak seperti itu. Makanya terpaksa juga kita pakai kajian-kajian akademis, Allah musta'an, walaupun tidak ilmiah pada umumnya. Karena seluruh yang dipakai adalah kaedah-kaedah alam, digunakan untuk mengukur penciptaan alam. Tentu timbangannya tidak muat, akhirnya rusak tuh timbangan. Kalau rusak timbangan, bercanda putih bolanya akhirnya kan itu artinya lagi. Jadi ilmunya canda putih tiba, bukan lagi ilmu pasti. Padahal Allah dan Rasul sudah berikan kita ilmu pasti benar. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Ilmu kalam tukang ragu. Dah, Ustaz, itu tidak setuju nampaknya. Mau bela-belainnya. Saya beri hak jawab, silakan. La ilaha illallah wasallam. La yakunu sahibuhu in asaba, ingat nih. La yakunu sahibuhu in asab bi kalami sunnah min ahli sunnah. Orang yang menggunakan ilmu kalam dalam berakidah ini, dalam menerapkan sunnah, sekalipun benar, tidak menjadikannya ahli sunnah. Berarti menurut Imam Ahmad, ilmu kalam sunnah apa bukan? Bukan. Dah, kalau ilmu saja tidak sunnah, maka produknya pabriknya tidak sunnah. Tentu kelahirannya pasti melahirkan banyak bid'ah. Makanya yang paling pantang dibicarakan bid'ah adalah, yang paling pantang kita membicarakan dan mengingatkan orang dari bahaya bid'ah adalah ahli kalam. Bid'ah gitu kan. Dan yang paling tak suka mereka menggunakan istilah sunnah. Jadi dibicarakan bid'ah mereka tersinggung, kita pegang sunnah erat-erat, lalu kita katakan sunnah masalah ini, mereka juga bingung. Akhirnya siapapun yang lisannya selalu menyebut sunnah dan mengingatkan bahaya bid'ah, maka diberi gelar yang sangat berbahaya. Apa itu? Wahabi. Wahabi itu suka mengkafirkan orang. Wahabi itu suka membunuh orang. Pada dia pergi ke negeri Wahabi melenggang, senyum sana, senyum sini, aman karena ikut pula antrian makanan gratis kan. Habis itu mulutnya menyebut dan memfitnah. Kalau memang Wahabi itu tidak membiarkan hidup orang yang tak sepaham, mustahil lah ya orang itu tidak tahu siapa Dasman ya. Mustahil lah orang Wahabi itu tidak tahu siapa Dasman. Tidak pernah pula pas periksa paspor, kayaknya paspor saya sudah 6 atau 5 ya yang diganti itu. Belum pernah sebelum dicap Wahabi apa bukan. Kalau Wahabi boleh lewat, kalau tidak boleh lewat. Alhamdulillah. Mendaftar saya di Jamiah Islamiyah di Madinah, tidak pernah dalam sekalipun ujian Anda bersedia tidak jadi Wahabi, juga tidak ada. Dan setelah tamat, hati-hati ya man ya, ini ijazah ya, harus dipegang teguh dengan nama Wahabi, juga tidak pernah. Hati-hati ya, jangan cari ilmu lain, harus ilmu Wahabi, juga tidak. Bahkan alhamdulillah rata-rata guru kita mengatakan,
Kalau kamu nak bermazhab, bermazhablah dengan mazhab ahlil balad. Alhamdulillah, maka kita memilih mazhab Asy-Syafi'i. Lalu Ahmad dipaksanya pula saya, kalau memang Ustaz Asman itu Syafi'i, doa bersama lah lepas sholat katanya. Lalu saya katakan, kapan boleh Imam Syafi'i doa bersama? Kendurilah dia katanya kan. Itu pula kalau betul Asman itu Wahabi, apa namanya Wahabi, mazhab Syafi'i suruh kunut subuh katanya. Ya, Imam Syafi'i mengatakan kalau tidak sahih dalil saya, ambil dalil yang sahih. Maka saya terapkan perkataan imam itu setelah saya kaji dengan teliti menurut yang saya tahu melalui para ulama juga. Dalil Imam Syafi'i itu dalilnya hadis mungkar. Sedangkan yang mengatakan Nabi berkunut hanya di waktu nazilah, hadisnya muttafaqun alaih. Tidak mungkin saya meninggalkan hadis muttafaqun alaihi demi tegak di mazhab Syafi'i yang dalilnya adalah hadis mungkar. Makanya saya ikut mazhab Syafi'i karena dia bilang kalau bertentangan dengan sunnah yang sahih maka buang pendapat saya. Kira-kira saya tak dimarahin Syafi'i enggak? Imam Syafi'i enggak besok ya? Tengok aja besok ya. Tapi daripada dimarahin Rasulullah, saya lebih mau dimarahin oleh imam. Seandainya Imam Syafi'i marah. Bapak, mana lebih takut dimarahin Imam Ahmad atau dimarahin oleh Imam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib? Wah, dan togang mau buatnya mana? Kan dia saksi utama kan? Saksi kunci kita bukan Imam Syafi'i. Saksi kunci kita adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahih sih. Ada sebab itu, makanya saya berusaha. Saya tidak jamin saya tidak seperti Nabi juga. Yang saya tidak ketahui lebih banyak daripada yang saya ketahui. Tapi kalau ini saya diberikan ilmu, ini yang saya sampaikan. Makanya saya bilang tadi, antum mau bela silakan. Saya bilang kan saya kasih waktu untuk menjawab. Antum tidak mau pula. Saya di mahasiswa saya juga seperti itu. Saya bentangkan seperti ini. Hak jawab ada pada Anda. Alhamdulillah selama ini saya sudah ngajar sejak di pondok lagi saya sudah ngajar bilang. Alhamdulillah tidak pernah ada rumus mengurangi nilai. Ini orang kan takut itu. Yang paling tidak liberal dalam kasih nilai orang liberal itu. Paham tak? Asal ada mahasiswa berpendapat beda dengan yang dia inginkan, jangan harap dapat siap-siap dapat C. Cantik. Cantik. Allah Ustaz. Itu enggak. Saya siap antum salahkan, antum telanjangi, tapi jangan badan ya. Ilmu saya maksudnya. Hujah-hujah saya silakan dipatahkan. Saya alhamdulillah napas saya walaupun gemuk tapi tidak sesak napas sebenarnya. Kan iya kan, orang kan badan gemuk kadang sesak napas ya, kalau saya tidak, insyaallah napas masih lumayan panjang itu ya. Iya. Mau dengar? Nah, kalau tidak percaya apa, ayolah kita ke Sungai Sia. Ya, nyelam kita, siapa yang paling lama nanti? Apa? Anda timbul. Itu doanya lain boleh. La haula wala quwata illa billah. Jadi kaum muslimin dan muslimat jadi Imam Ahmad tidak merekomendasikannya. Sekalipun dia benar menepati sunnah, tidak jadi al-sunnah kecuali hatta yada al-jidal wa yu'mina bil athar, sampai dia meninggalkan debat dengan ilmu kalam dan menggantinya dengan al-athar. Dengan al-athar. Yang tadi saya bilang kan contohnya jelas. Abu Bakar dengan Haji Abu Jahal. Abu Bakar langsung menerima ilmu dari sumber asli. Abu Jahal sibuk dengan mengaji ilmu logika, ilmu sejarah, ilmu budaya. Dan ingat, inilah yang paling banyak juga di antara cara penyesatan oleh pusat-pusat studi Islam di Barat. Dibawanya ke sejarah, dibawanya kepada
bukti empiris dibawanya kepada budaya. Yang namanya tafsiran orang terhadap budaya tak pasti seragam, tak akan pernah seragam. Ya, kemudian fakta kadang diputar balikkan. Satu kata dalam hadis bisa merubah makna hadis semuanya. Dan mereka tidak ada yang jujur. Kalaupun jujur, ya pasti ada masuk racun di dalamnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini perkataan Imam Ahmad rahmatullahi alaih. Tonton capek ya? Iya, yang selama tadi itu baru 3 baris. Ya salah sendiri. Hah? Lambat masuknya. Iya, bukan salah sendiri tonton, salah sendiri saya. Saya lambat menjelaskannya. Hah? Biar lambat seselamat lah. Nah, kalau gitu apa bang? Oh, sekarang nak cepat ya? Nak cepat selesai? Ayo saya tambah lagi, masih ada 2 halaman lebih. Nah, kita selesaikan malam ini. Dah, kita selesaikan perkataan Imam Ahmad aja dulu ya. Nah, ada perkataan beliau lagi, rahimahullah ta'ala. Wa qala rahimahullah bi risalati ilal khalifatil mutawakkil. Tapi karena kunci sudah terbuka tadi, sekarang udah nyaman gitu ya. Masuk bebas. Yang pertama tadi agak sedikit apa ya Pak, ya, tersendat sedikit Pak ya. Nah, apa kata Imam Ahmad dalam fi risalati ilal khalifatil mutawakkil, kepada dalam suratnya kepada khalifah al-mutawakkil yang juga terpapar oleh pemikiran ilmu kalam khususnya Mu'tazilah, karena dari masa al-Ma'mun, al-Amin, al-Mu'tasim, kemudian al-Mutawakkil. Temu al-Mu'tawakkil lebih ringan dibanding dengan yang pertama al-Ma'mun. Al-Ma'mun yang paling kasar mainnya. Kemudian al-Mu'tasim. Walaupun jasanya dalam Islam banyak, cuman ada catatan. Ibarat laporan ada WTP dan ada tidak tahu ya, WDP, wajar dengan pengecualian dan wajar tanpa pengecualian. Kalau ini bagus prestasinya dari sisi pengembangan wilayah, tetapi sangat-sangat buruk pengaruhnya pada masalah pemikiran dan sunnah. Dia terpengaruh oleh pembisik yang membusukkan pemikirannya, yaitu Ahmad bin Abi Du'ad al-Mu'tazili. Dia angkat jadi pejabat tinggi negara yang sangat memegang kunci yang berkaitan dengan masalah agama, yaitu menjadi ketua Mahkamah Agung. Kan ini dah fatwa tertinggi kan di situ kan, eksekusi hukum tertinggi kan di situ. Maka dia mengangkat para hakim di seluruh negeri Islam, dan semua diatur olehnya. Yang semazhab paling banyak, yang tak semazhab tak berani angkat kepala, apalagi unjuk gigi. Nah, sehingga Imam Ahmad menjadi korban utama, disiksa, dipenjara, ditahan, dipersekusi, diprovokasi, difitnah sebagai aliran berbahaya. Padahal Imam Ahmad korban, tapi dianggap berbahaya. Sama juga kayaknya hari ini ya. Yang selalu dihalang-halangi itu yang berbahaya. Yang menghalangi itu yang bagus. Yang tukang bubarkan kajian itu mantap, toleransi. Tapi yang selalu kena bubarkan intoleran. Begitulah kalau yang berkuasa orang-orang yang tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dusta, kalau bahasa kitanya basok mau cululinya dek duto. Dusta. Tahu basok mulut karena dusta. Makanya disebut isapan jempol karena dihisap keluar asap. Tidak tahu juga ya. Basok-asap mukanya mulutnya kena dusta.
Ini lama lagi saya jelaskan dari asal muasal pepatah ini. Cari sendirilah. Jadi kaum muslim. Jadi Imam Ahmad mengirim surat ke khalifah yang keempat yang terlibat mempersulit dakwahnya. Tapi di masa Mutawakkil sudah mulai ringan. Baru bebas di masa Al-Wathiq, anak Al-Mu'tasim. Sampai anak Al-Mu'tasim dibilang, andai boleh seorang anak berlepas diri dari ayahnya, saya tidak akan mengakui Al-Mu'tasim ayah saya, khalifah. Tapi kan tidak boleh kan? Tidak boleh kan? Kenapa? Karena dia terpengaruh oleh Ahmad bin Abi Du'ad sehingga menyiksa Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya masa Al-Wathiq Imam Ahmad diberikan rehabilitasi hak istimewa khalifah ya. Wih, tidak paham kan Mahkamah Agung memutuskan Ahmad salah, tapi tidak terbukti sebenarnya, cuman karena hawa. Akhirnya direhabilitasi kembali oleh Khalifah Al-Wathiq. Tapi lihat Imam Ahlus Sunnah, dan begitulah Ahlus Sunnah selamanya. Ketika Ahmad dimuliakan, musuh-musuhnya yang selama ini membuat pembusukan tentu tidak punya kedudukan lagi. Lalu kata murid-muridnya, Buya, kan itu lagi kan, Buya, ini orang-orangnya tidak kita mau diapain bagusnya ini kan. Di antara murid-murid imam atau yang ikut kajiannya kan sudah mulai punya jabatan kan. Wih, iya udah mulai punya posisi. Gimana kita, gitu kan. Nah, Imam Ahmad bilang, amma fima baini wa bainahum faqad ahlaltuhum. Dosa mereka kepadaku, aku sudah maafkan, sudah saya halalkan. Berat, kau takkan sanggup. Biar Imam Ahmad saja ya. Antum tersinggung sebentar aja, lama terasa. Imam Ahmad, dosa mereka kepadaku sudah saya halalkan. Kalau dosa mereka pada Allah, itu urusan mereka dengan Allah. Walaupun saya berharap mereka dapat petunjuk, Allah ampuni. Sah? Begitulah kita. Harus. Bukan mengambil kesempatan untuk berbuat keburukan. Ma'asyiral kiram. Jadi dia tulis surat kepada Al-Mutawakkil, walastu bi sahibi kalam. Maaf Khalifah Amir Mukminin, saya bukan orang yang suka dengan kalam. Apa maknanya? Saya tidak suka berdebat dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab bagi saya, kalau Allah yang katakan, pasti teliti, tidak perlu lagi diteliti, pasti benar, tidak perlu ada investigasi, klarifikasi dan konfirmasi, karena sudah benar dari Allah dan Rasul. Tidak perlu pula dianalisa lagi dengan makna untuk mengatakan benar atau tidaknya. Tapi kalau untuk menganalisa, menggali ilmu darinya, ya boleh. Kan masalah ilmu kalam kan bukan itu. Ilmu kalam itu adalah kalau tak sesuai dengan akal ditolak, itu masalahnya. Meragukan informasi. Nah, kalau tidak sesuai dengan logika. Wala aral kalam fi syai'in min hadza. Saya sama sekali tak setuju dengan adanya penggunaan ilmu kalam dalam sesuatu dari agama ini. Illa makana fi kitabillahi azza wa jalla. Kecuali yang saya ucapkan hanya yang ada dalam kitab Allah azza wa jalla. Jadi apa yang ada Al-Quran itu yang saya katakan. Tidak lebih dari itu. Istawa, ya istawa. Tidak mungkin saya katakan, tidak mungkin. Dari mana saya kita tidak mungkin itu di mana? Tadilah Kan'an, tidak mungkin gunung tenggelam. Kenyataannya tenggelam. Haji Abu Jahal bilang tidak mungkin pergi semalam. Ternyata terbukti di akhir zaman bahwa ternyata kecepatan yang bawa Nabi adalah kecepatan cahaya. Jauh jadinya Baitul Maqdis. Iya. Berapa kecepatan cahaya? Hanya 300 kali 10 pakai 8. Nah, berapa itu? 300 juta kilometer per detik, bukan per jam. Berarti ke Baitul Maqdis lama?
Hah? Tidak sampai sekejap matur sampai. Nah. Makanya Abu Jahal adalah orang yang jahil, tidak berilmu. Walaupun punya data empiris, walaupun punya fakta historis, walaupun punya kajian akademis, karena dia pakai sampel yang keliru, meneliti sesuatu yang sudah pasti. Paham? Paham? Karena yang melakukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak pernah bohong. Yang menurunkan ada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak pernah salah. Dan dia menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh yang kepadanya diturun Al-Quran. Tidak Anda bahas lagi? Jelas? Yang marah enggak? Yang marah enggak? Iya, kalau marah tonton, sedih saja. Nah, jadi saya tidak membicarakan kecuali seperti Allah katakan. Bas, tidak ada yang lain. Kalau orang ini tidak, kalau begini mesti begini, kalau begini, artinya mereka tentang Al-Quran dan hadis dengan teori-teori tadi, kajian akademis, fakta historis, dan ditambah nanti dengan apa namanya hikmah, kearifan. Enggak. Kita enggak. Walaupun itu enggak kita bisa elakkan, iya, tapi itu bukan jaminan kebenaran. Kita bukan pula mengabaikan kultural kita, tidak mengabaikan sejarah kita, tapi tidak mungkin sejarah kita jadikan ukuran satu-satunya untuk mengukur kebenaran, karena sejarah bisa saja berubah. Dulu orang ke Jakarta, kalau saya bicara tahun 45, saya ke Jakarta 2 jam bolak-balik, sekali jalan, baliknya 2 jam lagi. Tuan-tuan tidak percaya waktu itu, sah? Kalau sekarang percaya kan? Ya, kenapa enggak? Saya pernah kok dari Medan, ya, saya ke sini, kemudian sampai lagi di Medan dalam waktu enggak sampai 3 jam. Paham enggak? Saya pulang ke bandara Sultan Syarif Kasim, lalu siang nunggu saya rapat di situ, rapat kilat, habis itu balik lagi naik pesawat. Gimana? Bisa kan? Bisa. Pesawat lagi ke Medan. Itu sekitar 3 jam untuk, anggaplah 4 jam ya. Jelas ya? Dulu percaya tuan-tuan tuh? Tidak percaya. Nah, yang tidak percaya itu karena belum mencoba. Rata-rata mencoba. Sekarang yang mencoba Nabi alaihissalatu wassalam. Apa dasarnya Anda mendustakannya? Dia tidak pernah berdusta. Soal antum tidak mampu, jangan ukur kemampuan orang dengan kemampuan kita. Kan itu sah? Nah, alhamdulillah. Nah, kalau gini kan nyaman kita ngaji kan? Sah? Dengar apa kata Allah dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau fi haditsin an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau saya tidak berbicara kecuali dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Atau ashabi, atau ada asar dari para sahabat. Maknanya mereka sepakat mengatakan itu. Kalau mereka ikhtilaf, biasa kita lihat mana yang berdalil. Au anit tabi'in, atau dari tabi'in. Fa amma ghairu zalik fa innal kalama fihi ghairu mahmud. Ataupun selain itu, adapun selain itu, maka menggunakan kalam padanya tidak terpuji. Tidak terpuji. Nah, bal sahha an imamin amil amatir ra'i zammuhu li ilmin kalam, wa Abu Yusuf Al-Qadhi. Bahkan sahih dari imam yang merupakan salah satu imam dari ahlur ra'i, yang ahli berlogika, bahwa beliau mencela ilmu kalam. Siapa? Abu Yusuf Al-Qadhi. Mau tahu siapa Abu Yusuf Al-Qadhi? Tunggu besok ya, insya Allah kita sebutkan seperti apa beliau, bagaimana keyakinannya, seperti yang dinukil oleh Syekh dengan izin Allah SWT. Sabar ya, jangan kemana-mana, gitu aja. Sampai jumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ada pertanyaan?
Udah hujan nih. Jangan keluar. Tersesat jalan kita. Silakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi orang yang terdampak, Iya. mungkin terdapat air bersih, pakaian dia kotor, pakaian dia di badannya ya. Bagaimana dengan sholat? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Dah paham kan? Dah paham kan? Ya. Allah tidak membebani kita kecuali sesuai kesanggupan. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Sekarang kita katakan mereka tak punya kain kecuali yang di badan, tak punya air bersih untuk berwudu. Tentu mereka berwudu dengan apa yang ada dan memakai pakaian apa yang ada. Bahkan dibahas oleh para ulama, andainya dia tidak berpakaian sama sekali, tidak ada can untuk mencari pakaian, gimana dia melakukan sholat tanpa pakaian? Jelas? Tapi jangan coba-coba minta pula seperti itu, jangan. Nah, ya, jelas ya. Kita tidak punya pakaian kecuali itu. Di situ ada najis misalnya, tidak ada pula tak bisa dibersihkan. Pilih antara solat dengan pakaian bernajis itu atau solat tanpa pakaian. Nah, mana yang lebih? Mana yang lebih berat? Solat telanjang atau solat dengan pakaian bernajis? Solat tak berpakaian lebih parah daripada solat pakai pakaian najis. Solatlah tapi jangan dibuka. Bersihkan sesanggup kita. Kalau misalnya dia hajat besar, buang dia sesanggup kita. Kalau seandainya kecil, ia kinca dengan air keruh itu. Tapi air keruh kan tak mesti najis kan? Air keruh tak mesti bernajis. Karena air mengalir walaupun keruh boleh berwudu dengannya. Bersihkan dengan itu. Makanya boleh pakaian, andainya tidak ada, yang ada hanya lumpur kan tak mungkin membersihkan dengan lumpur. Atau pilih solat dalam keadaan telanjang, maka solat dengan pakaian bernajis saja. Banyak meminta ampun dan berdoa kepadanya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala hal yang kita diuji dengan sesuatu yang tidak sanggup. Sambil kita doakan dan kita bantu para saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan kita pula dari musibah yang kita tidak sanggup memikulnya. Wallahu taala alam. Jadi semuanya, makasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.